Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Yunita Pratama, Cut Anisal Sabila, dan Ayu Khairunisa akan mempresentasikan mengenai validitas. Menurut Groenland, validitas dapat diartikan sebagai ketepatan yang dihasilkan dari skor tes atau instrumen penilaian. Suatu instrumen penilaian dikatakan valid apabila instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas suatu instrumen penilaian mempunyai beberapa makna penting, diantaranya sebagai berikut. A. Validitas berhubungan dengan ketepatan interpretasi hasil tes atau instrumen penilaian untuk grup individual. B. Validitas diartikan sebagai derajat yang menunjukkan kategori yang bisa mencakup kategori rendah, menengah, dan tinggi. C. Prinsip suatu tes valid tidak universal. Validitas suatu tes yang perlu diperhatikan oleh para peneliti adalah bahwa ia hanya valid untuk suatu tujuan tertentu saja. Tes valid untuk bidang studi metrologi industri belum tentu valid untuk bidang yang lain, misalnya bidang mekanika teknik. Menurut Groenland, validitas dapat diartikan sebagai ketepatan yang dihasilkan dari skor tes atau instrumen penilaian. Suatu instrumen penilaian dikatakan valid apabila instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas suatu instrumen penilaian mempunyai beberapa makna penting, diantaranya sebagai berikut. A. Validitas berhubungan dengan ketepatan interpretasi hasil tes atau instrumen penilaian untuk grup individual. B. Validitas diartikan sebagai derajat yang menunjukkan kategori yang bisa mencakup kategori rendah, menengah, dan tinggi. C. Prinsip suatu tes valid tidak universal. Validitas suatu tes yang perlu diperhatikan oleh para peneliti adalah bahwa ia hanya valid untuk suatu tujuan tertentu saja. Tes valid untuk bidang studi metrologi industri belum tentu valid untuk bidang yang lain, misalnya bidang mekanika teknik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis validitas. Secara umum, validitas tes dapat dikategorikan menjadi dua, yang meliputi validitas internal dan validitas eksternal. Pada validitas internal, terdapat beberapa subvaliditas yang meliputi: pertama, validitas isi. Validitas isi berpaku pada sejauh mana butir-butir soal secara representatif mampu mewakili materi pembelajaran dan perilaku yang akan diukur. Yang kedua, validitas wajah. Sebuah tes memiliki validitas wajah yang baik ketika terlihat benar bagi orang lain, yaitu bagi penguji, guru, atau peserta didik. Dan yang ketiga, validitas konstruk. Validitas konstruk adalah validitas yang mengacu pada sejauh mana kemampuan sebuah tes dalam mengukur apa yang hendak diukur, berkaitan dengan konsep atau definisi konseptual yang telah ditetapkan oleh pengembang soal. Lalu, pada validitas eksternal terdapat dua subvaliditas. Yang pertama, validitas kurikuler. Validitas kurikuler mengacu pada sejauh mana butir-butir pertanyaan yang ada dalam seperangkat tes memuat berbagai materi ajar yang tercantum dalam kurikulum. Yang kedua, validitas terkait kriteria. Validitas kriteria mengacu pada validitas suatu tes yang dicapai dengan cara membandingkan tes yang ada atau tes yang dikembangkan oleh guru dengan tes lain yang sudah terstandarisasi dan sudah diketahui kualitasnya baik. Pada validitas kriteria dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu validitas kesejajaran yang mengacu pada kemampuan sebuah tes untuk mengukur gejala tertentu pada saat sekarang, dan validitas prediktif yang merupakan validitas sebuah tes yang berkondisinya sesuai dengan kriteria yang akan terjadi di masa yang akan datang.
Cara mengetahui validitas alat ukur. Sebelumnya, perlu ditegaskan bahwa sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium. Artinya, memiliki kesejaran antara hasil tes dengan kriterium. Untuk mengetahui kesejaran, dapat dilakukan melalui teknik korelasi produk momen. Terdapat dua macam rumus korelasi produk momen. Yang pertama, rumus korelasi produk momen dengan rumus simpangan. Dan yang kedua, rumus korelasi produk momen dengan angka kasar. Di sini saya Cutandi Salsabila akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai validitas butir soal dan validitas item. Jadi, validitas butir soal terdiri dari validitas butir soal objektif dan validitas butir soal uraian. Validitas empiris butir soal dihitung dengan cara statistik korelasi. Nah, validitas butir soal objektif itu sendiri dihitung dengan N rumus korelasi poin biseral. Dipakai rumus poin biseral karena data yang dikorelasikan adalah data nominal dengan interval. Data nominal berasal dari skor butir soal, yaitu 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah. Korelasi poin biseral atau RPBIS digunakan untuk mengukur validitas data yang bersifat dikotomi, yaitu hanya ada dua kemungkinan jawaban, dengan rumus yang sudah tertera pada video. Nah, selanjutnya hasil perhitungan dengan menggunakan korelasi poin biseral dibandingkan dengan tabel R dan menggunakan derajat kepercayaan 95%. Jika RPBIS lebih dari R tabel, maka item soal tersebut valid. Tetapi, jika RPBIS kurang dari R tabel, maka item soal tersebut tidak valid. Berikutnya yaitu validitas butir soal uraian. Validitas butir soal uraian dihitung dengan menggunakan rumus produk momen, karena data yang dikorelasikan adalah data interval dengan data interval berbeda seperti soal objektif tadi. Penulisan pada analisis butir yaitu dengan cara skor-skor yang ada kemudian dikorelasikan dengan menggunakan rumus korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson. Untuk rumusnya sudah tertera pada video. Kemudian kesesuaian harga RXY yang diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut dikonsultasikan dengan tabel harga regresi momen dengan korelasi harga RXY lebih besar atau sama dengan regresi tabel. Maka butir instrumen tersebut valid. Dan jika RXY lebih kecil dari regresi tabel, maka butir instrumen tersebut tidak valid. Untuk yang kedua, selain tadi ada validitas butir soal, ada lagi yaitu validitas item. Validitas item dilakukan jika validitas keseluruhan soal rendah atau bahkan terlalu rendah. Melalui validitas item dapat diketahui butir atau item manakah yang menyebabkan rendahnya validitas soal secara keseluruhan. Suatu item dikatakan memiliki valid jika item tersebut memberikan sumbangsi besar terhadap skor total. Skor item dapat menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Untuk materi yang terakhir yaitu faktor yang memengaruhi validitas. Terdapat banyak faktor yang memengaruhi hasil tes evaluasi menjadi tidak valid. Faktor tersebut secara garis besar dapat dibedakan menurut sumbernya, yaitu faktor internal dari tes, faktor eksternal tes, dan faktor yang berasal dari siswa yang bersangkutan. Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam tes. Berikut beberapa faktor yang sumbernya berasal dari dalam tes. 1. Arahan tes yang disusun dengan makna tidak jelas sehingga dapat mengurangi validitas tes. 2. Kata-kata yang digunakan dalam struktur instrumen evaluasi terlalu sulit. 3. Jenis-jenis tes dikonstruksi dengan jelek, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang kedua, faktor yang berasal dari administrasi dan skor. Faktor ini dapat mengurangi validitas interpretasi tes evaluasi, khususnya tes evaluasi yang dibuat oleh guru. Berikut ini beberapa contoh faktor yang sumbernya berasal dari proses administrasi dan skor. 1.
Waktu pengerjaan tidak cukup sehingga siswa dalam memberikan jawaban dalam situasi yang tergesa-gesa. 2. Adanya kecurangan dalam tes sehingga tidak bisa membedakan antara siswa yang belajar dengan yang melakukan kecurangan. 3. Pemberian petunjuk dari pengawas yang tidak dapat dilakukan pada semua siswa. Dan masih banyak lagi faktor lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu faktor-faktor yang berasal dari jawaban siswa. Seringkali terjadi bahwa interpretasi terhadap jenis-jenis tes evaluasi tidak valid karena dipengaruhi oleh jawaban siswa daripada interpretasi jenis-jenis pada tes evaluasi. Sebagai contoh, sebelum tes para siswa menjadi tegang karena guru pengampu mata pelajaran dikenal killer, galak, dan sebagainya, sehingga siswa yang ikut tes banyak yang gagal. Itu dia penjelasan dari kelompok kami mengenai validitas. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.